Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi yang saya hormati Bapak Muhammad Yazidus Sukri selaku penguji satu saya, dan yang saya hormati Ibu Siti Yulia selaku pembimbing dosen sekaligus pembimbing lapangan saya. Pada seminar pagi ini saya akan membahas tentang praktik kerja lapangan saya yang berjudul Pengembangan Materi Belajar General English First. Sebelumnya saya izinkan saya untuk memperkenalkan diri secara singkat. Nama saya Nurul Arif Ramdhani. Saya berumur 21 tahun, saya tinggal di Kota Hujan, Bogor, dan hal yang paling saya sukai adalah olahraga. Pada bagian ini menunjukkan poin-poin utama yang akan saya jelaskan mulai dari pendahuluan, deskripsi proyek PKL, proses kerja, hasil, masalah dan pemecahan masalah, kemudian simpulan. Pertama-tama, saya mulai dengan latar belakang. Politeknik Negeri Bandung memiliki sistem pendidikan yang mengarah pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu serta keahlian terapan tertentu. Hal ini menunjukkan perbedaan politeknik dengan perguruan tinggi lain karena politeknik tidak hanya banyak mempelajari konsep tentang konsep teoritis saja, namun juga memperbanyak praktik penerapan teorinya. Salah satunya yaitu praktik kerja lapangan. Polban khususnya jurusan bahasa Inggris mengadakan praktik kerja lapangan sebagai pelatihan bagi mahasiswanya sebelum menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. Praktik kerja lapangan sendiri merupakan salah satu mata kuliah di Polban dan termasuk kurikulum wajib. Praktik kerja lapangan menyediakan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempraktikkan ilmu yang telah dipelajari di kampus. Dengan praktik kerja lapangan, mahasiswa diharapkan menjadi lebih siap untuk menghadapi dunia pekerjaan suatu saat nanti. Pada awal tahun 2020, terjadi pandemi global yang menyebarkan virus corona. Maksud saya menyebarkan virus corona atau COVID-19 yang berasal dari Cina. Penyebaran wabah penyakit ini membuat sejumlah negara harus melakukan karantina wilayah, termasuk Indonesia. Kemudian, sejumlah perusahaan, instansi, dan industri memberlakukan sistem bekerja dari rumah untuk mencegah lebih banyak penyebaran virus yang berbahaya ini. Dampak pandemi ini membuat banyak pihak merugi. Sejumlah instansi sampai menutup usahanya karena merasakan akibat dari pandemi ini. Tidak hanya itu, jumlah perusahaan yang menerima pegawai magang pun menurun drastis. Hal itu membuat mahasiswa menjadi kesulitan untuk mendapatkan tempat PKL termasuk saya. Dikarenakan banyak mahasiswa yang kesulitan mendapat tempat PKL, dan untuk mencegah lebih banyak penyebaran virus, Direktur Polban mengeluarkan surat edaran mengenai kebijakan pelaksanaan kegiatan kuliah yang harus dilakukan secara daring termasuk kegiatan praktik kerja lapangan. Dalam surat edaran tersebut tertera pembahasan mengenai model pengganti pelaksanaan praktik kerja lapangan. Ada 7 pilihan yang dapat dipilih oleh mahasiswa. Salah satunya adalah seperti yang saya pilih ini, yaitu pengembangan modul ajar atau konten pembelajaran mata kuliah menentu dengan persetujuan ketua program studi. Kemudian, kita masuk ke pembahasan deskripsi proyek PKL. Tugas pengganti pelaksanaan PKL yang berdasarkan pada surat edaran dari Direktur Politeknik Negeri Bandung nomor 19 tahun 2020 tentang pengembangan modul ajar ini merupakan rekomendasi dari dosen pembimbing saya yang telah disetujui oleh Ketua Jurusan Bahasa Inggris. Mata kuliah Bahasa Inggris 1 merupakan mata kuliah yang mengikuti kurikulum tahun 2016 dan kurikulum institusi urutan ke-1 dengan beban SKS 2 teori. Kemudian, proyek PKL. Mohon maaf sebelumnya saya tadi salah. Seharusnya tadi adalah tujuan. Tujuan pelaksanaan PKL dilaksanakannya praktik kerja lapangan tidak lain adalah untuk memperkenalkan mahasiswa pada dunia pekerjaan supaya mahasiswa tahu kondisi atau situasi di dunia
kerja itu seperti apa. Selain itu, PKL juga bertujuan untuk mengasah kemampuan dalam bekerja. Contohnya seperti disiplin waktu, bekerja sama dalam suatu tim, berkomunikasi dengan pegawai lain, melatih kemampuan penggunaan software seperti MS Word, PowerPoint, dan Excel. Selain itu, PKL juga memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah dipelajari selama perkuliahan. Kemudian manfaatnya. Manfaat yang saya peroleh setelah melaksanakan praktik kerja lapangan mandiri ini yaitu saya dapat melatih penggunaan MS Word dan PowerPoint. Saya juga dapat mengingat dan mempelajari kembali materi bahasa Inggris yang pernah saya pelajari di tingkat awal perkuliahan. Selain itu, PKL juga melatih saya untuk dapat mengatur waktu dengan baik. Kemudian, untuk waktu dan tempat pelaksanaannya, saya melaksanakan PKL selama kurang lebih 1 bulan dengan jam kerja 6-8 jam per harinya. Saya mengerjakan tugas PKL ini dari rumah secara daring dari awal sampai akhir. Lalu tentang deskripsi proyek PKL. Tugas pengganti pelaksanaan PKL yang berdasarkan pada surat edaran dari Direktur Politeknik Negeri Bandung nomor 19 tahun 2020 tentang pengembangan modul ajar ini merupakan rekomendasi dari dosen pembimbing saya yang telah disetujui oleh Ketua Jurusan Bahasa Inggris. Proyek PKL ini menugaskan saya untuk mengerjakan 10 topik bahan ajar yang kemudian harus dibuatkan modul bahan ajarnya dengan bentuk file Word. Lalu dari model tersebut dibuatkan juga slide PowerPoint-nya. Selain itu, saya juga harus mencari video contoh pengaplikasian materi untuk setiap topiknya. Kemudian, dalam mengerjakan untuk uraian tugasnya, 10 topik tersebut mencakup meeting people, describing places, describing jobs, describing objects, asking for and giving directions, giving and following instructions, and simple process, requesting and offering, asking for and giving opinions, and reasons, clarification, dan agreeing and disagreeing. Selanjutnya, mengenai proses kerja. Dalam mengerjakan tugas pengembangan modul ini, yang pertama saya lakukan adalah mencari dan mengumpulkan materi untuk setiap topik. Saya mendapatkan materi dari berbagai sumber di internet yang kemudian saya seleksi sebelum saya susun ke dalam modul. Saya juga membuka modul ajar tahun lalu sebagai referensi. Setelah materi terkumpul, saya menyusunnya ke dalam satu modul, satu persatu untuk setiap modul. Susunan materinya mengikuti urutan topik yang diberikan oleh pembimbing lapangan. Kemudian, saya membuat slide PowerPoint untuk setiap poin yang ada, untuk setiap topik yang ada. Desain pada setiap PowerPoint yang telah saya buat itu merupakan desain buatan saya sendiri, tidak menggunakan template yang dapat diunduh dari suatu website. Setelah itu, saya mencari video contoh pengaplikasian materi di YouTube untuk kemudian saya unduh dan cantumkan ke dalam setiap slide PowerPoint. Di waktu akhir pelaksanaan PKL, saya juga diberi tugas tambahan oleh pembimbing lapangan untuk mengedit foto dan video kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari kegiatan pembimbing lapangan beserta kelompoknya. Tugas ini saya mulai dengan menyeleksi foto dan video yang terbaik dari jumlah keseluruhan ada 162 foto dan 51 video. Hasilnya ada 47 foto dan 5 video yang terpilih.
Kemudian saya mengedit beberapa foto untuk meningkatkan cahayanya dengan menggunakan aplikasi Lightroom. Lalu saya mulai menggabungkan foto dan video yang sudah terpilih untuk menjadi satu video yang berdurasi 3 menit 23 detik menggunakan aplikasi KineMaster. Agar video terkesan lebih menarik, saya menambahkan latar suara atau musik latar ke dalam video tersebut. Terakhir, saya mengedit transisi video tersebut. Hasil PKL yang saya telah kerjakan totalnya ada 9 modul ajar dan 9 slide PowerPoint. Kenapa hanya 9? Karena topik asking for and giving opinions and reasons or clarification dan agreeing and disagreeing saling berkaitan. Saya menyatukan dua topik tersebut ke dalam satu modul. Namun, video contoh pengaplikasian materinya tetap berjumlah 10 video. Berikut ini hasil praktik kerja lapangan. Ini adalah contoh hasil modul bahan ajarnya. Dan yang ini adalah contoh slide PowerPoint bahan ajarnya. Lalu yang ini adalah contoh video pengaplikasian materinya. Terakhir, ini adalah hasil pengeditan video PKM. Mohon maaf, mengingat durasi yang terlalu panjang, saya tidak bisa menampilkan video-video hasil pekerjaan saya. Kemudian, selanjutnya tentang masalah dan pemecahan masalah. Selama PKL berlangsung, saya menghadapi beberapa masalah eksternal, yaitu dimintai tolong oleh orang lain, seperti mengantar ibu ke pasar, menjemput adik di sekolah, dan menjaga adik balita. Masalahnya adalah waktu pengerjaan saya jadi terganggu. Kemudian solusi yang saya dapat adalah saya menambahkan jam kerja lebih lama di hari berikutnya untuk mengganti jam kerja yang terganggu di hari itu. Masalah lainnya adalah saya kesulitan untuk mendapatkan materi. Kemudian saya menyelesaikan masalah ini dengan mencari materinya dari referensi lain, seperti jurnal, video di YouTube, dan modul ajar tahun lalu. Lalu masalah yang terakhir adalah kinerja laptop yang tidak baik. Aplikasi Microsoft PowerPoint yang pada laptop saya yang saya gunakan bermasalah, membuat saya tidak bisa menyimpan perubahan file dengan baik. Solusi dari masalah ini adalah saya harus melakukan restart agar bisa menyimpan file yang sudah saya kerjakan. Oke, the last but not least adalah simpulan. Pelaksanaan kegiatan PKL ini memberikan saya banyak pengalaman, terutama dalam menggunakan software Microsoft Word dan PowerPoint. Saya merasakan manfaat yang baik dalam membangun soft skills dan mengembangkan hard skills. Saya telah melatih kemampuan disiplin waktu saya selama melaksanakan PKL ini. Dari praktik kerja lapangan ini, saya telah mengerjakan 9 modul bahan ajar dengan slide PowerPoint dan video contoh pengaplikasian materi untuk setiap topiknya. Baik, sampai di sini saja presentasi saya. Apakah ada yang ingin Bapak atau Ibu tanyakan? Ya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bu Yuli dan Nurul Arif Ramdhani telah mempresentasikan seminar PKL-nya dengan tema pengembangan materi pengajaran ya, bahan ajar untuk General English 1 sebagai tugas praktik kerja lapangan. Alright, sebelumnya saya ingin tahu dulu mengapa kamu memilih topik ini. Alasan utamanya, kalau saja tidak terjadi pandemi, mungkin PKL yang kamu lakukan di instansi perusahaan ya. Kira-kira di perusahaan apa ingin bekerjanya, mengaplikasikan PKL-nya? Baik Pak, izinkan saya menjawab. Sebelumnya saya sudah mempunyai beberapa rencana untuk melakukan praktik kerja lapangan ini di perusahaan. Yang pertama itu PT Pikiran Rakyat. Kemudian yang kedua itu di
Radar Bogor, dan yang terakhir ketiga di PT Asahimas tempat bapak saya bekerja. Begitu, Pak. Jadi lebih tertarik di media cetak ya, seperti PR, Radar Bogor itu kan sejenis koran ya, media massa ya. Iya, Pak. Oke, baiklah. Untuk bahan ajar sendiri kan ada kesulitan tidak? Tadi sudah dijelaskan ya, baik eksternal masalah eh, karena pengaturan jadwal ya, karena dilakukan secara work from home ya. Iya, Nah, Pak. untuk ini kan pengembangan, artinya Anda sebenarnya sudah ada materinya. Terus yang membedakan sebelum dan sesudah adanya pekerjaan yang Anda lakukan di PKL itu apa saja? Yang membedakan pengembangan materi ajar untuk General English One. Baik, Pak. Izinkan saya menjawab. Yang membedakannya adalah beberapa contoh dari materinya, soal-soal, sama video itu, Pak, yang membedakan dari bahan ajar sebelumnya dengan bahan ajar yang sekarang, Pak. Ya, termasuk PowerPoint tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada video terkait. Jadi saya juga sudah melihat beberapa contoh modul dan video ya. Karena ini kan target audiensnya atau user pengguna dari bahan ajar ini kan mahasiswa tingkat 1 ya. Tingkat 1 atau di semester 2 kalau di engineering itu. Nah, kira-kira menurut kamu sebagai mahasiswa sendiri, tepat tidak materi ini diberikan untuk mahasiswa politeknik di semester 1? Menurut saya untuk mahasiswa di semester awal itu tepat, Pak, karena beberapa mungkin ada yang udah cukup memahami materi yang seperti ini, namun tidak semuanya sudah memahami materi walaupun materi basic seperti ini, Pak. General English 1. Ya, karena tujuannya adalah untuk speaking skill-nya ya. Iya, Pak. Terus yang berikutnya tentang ini kendala waktu ya, waktu durasi pelaksanaan PKL itu kan seharusnya dia sudah selesai di September ya. Karena dengan 10 modul, 10 apa tuh topik yang dilakukan, pembagian waktunya seperti apa? Target misalnya di minggu pertama itu harus sudah menyelesaikan satu modul atau bagaimana untuk ini manajemen waktunya untuk target yang dicapai sehingga Anda kan apa terjadi terlambatan ya bahkan sampai PKL yang lainnya sudah selesai Anda sepertinya apa terlambat karena tadi kesulitan dalam time manajemennya. Terus maksud saya apakah ada target tidak? Kira-kira satu modul atau satu topik pembahasan itu dapat diselesaikan dalam jangka waktu berapa lama? Eh, Penyelesaian modulnya itu ditargetkan 3 modul untuk dalam waktu 1 minggu, Pak. Nah, 3 Eh, modul 1 minggu berarti artinya kalau ada 3 jas berarti kan 3 minggu ya. 1 bulan tuh udah selesai. iya, Pak. Jadi ada 10 topik. Ya kurang lebih Ada 10. tiga bulan sampai 1 minggu lah ya. Katakanlah 1 bulan itu menyelesaikan 10 modul. Plus tadi ada tugas tambahan yaitu mengedit foto dan video program pengabdian pada masyarakat. Ya Iya, kan? Pak. Apakah Jadi, itu sudah tercapai artinya dengan waktu 1 bulan itu semua target 10 modul plus tugas tambahan itu tercapai atau ada membutuhkan waktu tambahan lagi? untuk pengerjaan modul itu sudah tercapai dalam waktu 1 bulan. Namun pengeditan video itu membutuhkan melewati batas waktu bulan September itu, Pak. Ya, kenapa alasannya bisa lebih dari batas waktu yang telah ditentukan? Karena memang diberi tugasnya itu setelah melewati masa tugas PKL, Pak. Oh, jadi setelah semua tugas utama yaitu menyusun 10 model tadi sudah selesai, kemudian baru diberikan tugas tambahan. Iya, Pak. Namun pengerjaannya saya lakukan secepat mungkin, Pak. Kalau nggak salah itu dalam waktu 1 minggu udah selesai.
Iya. Terus untuk ini, berikutnya yang ketiga adalah aplikasi multimedia ya. Disebutkan mata kuliah yang terkait kan misalnya speaking, grammar ya. Ada tidak? Kan ada juga mendapatkan mata kuliah multimedia, aplikasi multimedia di awal-awal semester juga kan? Aplikasi multimedia itu baru di, oh iya, saya juga eh, ya saya mendapatkan pelajaran dari aplikasi multimedia, namun saya tidak menggunakan aplikasi software yang biasa diberi oleh mata kuliah aplikasi multimedia. Itu pengeditan videonya saya menggunakan aplikasi yang ada di smartphone, Pak. Iya, kan ada bisa mengeditnya lewat Flash kan kalau aplikasi multimedia sehingga PowerPoint-nya lebih bagus lagi pengembangannya. Maksud saya itu ada biar ada perubahan terutama di bahan ajar yang sebelumnya dan setelah Anda melakukan PKL. Iya, Pak. Itu benar. Tapi sejauh ini dari mata kuliah aplikasi multimedia hanya baru diberi materi tentang Photoshop saja, Pak. Belum sampai ke pengeditan video, Pak. Baru pengeditan foto aja. Iya, tapi kan ini cukup membantu, terutama tadi kan dua software yang dipakai ya. Tadi pakai KineMaster untuk video editing sama brightness, tapi lewat HP ya tadi ya. Kemudian yang Iya, Pak. untuk ini melalui Microsoft Office tadi, Microsoft PowerPoint ya sama Microsoft Word ya untuk mengerjakan PKL ini. Iya, Pak. Benar, Pak. Menu di Microsoft Office yang sering dipakai apa? Kan ada Menunya template-nya tadi. Ya, ya, menunya itu maksud Bapak kayak toolbar gitu, Pak, yang ada home, ya, insert, design gitu, Pak. ya. Yang sering dipakai sih menu home sih, Pak. Oke. Kemudian untuk PowerPoint sendiri, PowerPoint sendiri saya paling sering menggunakan eh, apa ya namanya, tools shapes, Pak. Jadi untuk membuat desain seperti bentuk-bentuk persegi, lingkaran itu saya menggunakan bentuk shapes, Pak. ya. Tools. Sebenarnya kan kalau di PowerPoint itu juga bisa dieksplor kan, misalnya menambahkan suara, kemudian animation kan bisa juga. Iya, Pak, bisa. Kalau menggunakan yang apa itu PowerPoint iSuite. Nah, sekarang kan masa pandemi, artinya kan pembelajaran yang semuanya konvensional kan dialihkan ke daring ya, di online kan. Nah, kira-kira misalnya PowerPoint tadi atau modul yang disampaikan tadi menjadi e-book atau dibuat menjadi apa? Jadi memudahkan mahasiswa yang sekarang belajar di masa pandemi ini supaya accessible. Nah, itu seperti apa? Sejauh ini sih saya belum mengetahui tentang itu, Pak. Ya, artinya cuma hanya sekedar membuat bahan ajar, artinya modul-modul tersebut diselesaikan dengan target selama 1 bulan tadi, belum sampai ke pengembangan lebih lanjut ya, seperti bagaimana menyusunnya, mengubahnya menjadi e-book atau menjadi audio visual sehingga di masa pandemi ini mahasiswa di tingkat 1 dapat mengaksesnya secara open access gitu, seperti itu. Misalnya Baik, meluncurkan Pak. suatu website atau satu link tertentu sehingga mahasiswa itu mudah untuk mengakses materi pembelajaran, kemudian bisa membuat kuis ya untuk latihan-latihan soal seperti itu. Maksud saya itu tidak sampai seperti itu, makanya tadi tidak dikembangkan untuk aplikasi multimedia yang kamu dapatkan di mata kuliah komputer itu. Oh iya, Pak, saya ngerti. Baik, paham, Pak. Kemudian untuk isi laporan kurang lebih 28 halaman ya. Untuk kata-kata baku saya sudah kirim di ejaan.id itu, apakah sudah diperiksa? Sudah menemukan kesalahan-kesalahan pemilihan kosakata, diksi, ejaan dan sebagainya, pemilihan kata-kata?
Sudah Pak, sejauh ini tidak banyak kesalahannya. Ada berapa yang kurang tepat di situ? Ada beberapa yang kurang tepat seperti eh, kata per hari yang seharusnya itu menggunakan spasi dan kata di mana yang Ya dipisah. seharusnya Heeh, dipisah dan betul. yang lain ya, dan yang lainnya itu ada Project pakai proyek atau project? menurut saya project sih Pak. Ya, Saya terus setelah Anda periksa, kalau tidak salah saya lupa tentang itu tapi kayaknya proyek Pak ya yang yang betul proyek harusnya ya benar. sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Kemudian ada beberapa lagi misalnya singkatan ya, singkatan itu juga ada beberapa yang perlu diperbaiki. Jadi kurang lebih saya sudah periksa ada sekitar 25 ya kata yang perlu diperbaiki, baik diksi atau pemilihan kata maupun kalimat yang lebih efektif. Oke Pak. Kemudian di bab ketiga itu pada bab ketiga itu tentang uraian tugas ya. Kenapa yang dijelaskan hanya tugas utamanya saja sedangkan tugas tambahan hanya sekilas ya harusnya kan juga ada prosesnya juga. Kenapa tidak ini didetailkan untuk uraian tugas tambahan? Untuk tugas tambahannya sudah diuraikan Pak di bagian proses kerja. Ya maksudnya itu ini yang terperinci. Kalau yang di tugas utama kan jelas ada 1, 2, 3 poinnya. Oh, ya Pak. Ya kan ada yang satu mencari video, membuat slide PowerPoint dan sebagainya. Sedangkan di tugas tambahan itu tidak terperinci hanya menjelaskan 162 foto dan 51 video. Kemudian misalnya kan Anda harus menjelaskan juga misalnya langkah pertama tuh diapakan dulu videonya, apakah di-save dulu atau menggunakan aplikasi software apa, dan berapa lama menjelaskannya itu belum terperinci ya, hanya sekitar deskriptif saja ya. Kemudian yang perlu saya kritisi di sini yang ini ya, materi bahan ajar yang ini, apa, tentang video dari 10 video yang kamu unduh, beberapa di antaranya kan ini ya, video animasi ya, atau seperti kartun gitu ya. Betul tidak? Yang dari link Iya Gform Pak. yang apa, Google Drive yang Anda sajikan. Iya Pak, betul Pak. Semuanya enggak hampir semuanya itu Ya animasi ada Pak. sebagian yang tidak, ada yang Unimate sama Ununimate kan. Maksud saya apakah itu cocok untuk mahasiswa di semester 1? Saya pikir tidak terlalu cocok sih Pak. Kenapa tidak cocok? Karena bentuk animasi itu biasanya lebih ditujukan untuk Yang anak learners, yang right? Iya, ya learners untuk lebih tertarik gitu Pak. iya betul. Sehingga mahasiswa itu menurut saya juga kurang pas untuk materi tersebut. Mungkin di-upgrade lagi ya. Tapi Baik karena Pak. ini kan sudah selesai, artinya saya kan hanya memberikan penilaian saja yang telah kerja yang sudah Anda lakukan. Saya sangat mengapresiasi. Terima kasih banyak sudah melakukan program praktek kerja lapangan mandiri ya. Meskipun ini baru pertama kalinya mungkin tahun ini ya. Sebelum-sebelumnya juga semua mahasiswa juga melakukan PKL tapi di instansi terkait ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Untuk yang terakhir ini lesson learn atau manfaat ya. Mungkin ada saran, mungkin kritik, saran, rekomendasi untuk program praktek kerja lapangan di masa yang akan datang. Boleh diulangi Pak? Untuk bagian terakhir, manfaat yang kamu rasakan selama melakukan PKL mandiri itu apa saja? Kemudian ada nggak saran atau mungkin kritik atau apa yang menjadi hambatan selama ini? Di kesimpulan akhir ya. Uh, untuk saran sendiri sih Pak,
Ya boleh, apa misalnya? Ke jurusan, boleh ke polban secara Oh, institusi, terserah. Iya. jadi bebas Pak untuk mahasiswa ataupun jurusan gitu Pak. Ya, kan mungkin tahun-tahun dekat ini kan juga kalau pandemi belum selesai kan juga masih melakukan PKL yang sama. Ya, baik. Saran dari saya sih Pak, untuk mahasiswa seandainya melakukan proyek yang seperti ini, semacam ini lagi, dan dilakukan untuk secara daring, itu lebih mengetahui atau mengeksplor teknologi semacam PowerPoint, teknologi mengedit video, dan teknologi e-book yang belum saya pelajari Pak. Ya, artinya Semacam itu sih Pak. IT skills ya. IT literasi itu sangat penting ya. Artinya tidak hanya sekedar software dan sebagainya, tapi bagaimana aplikasi misalnya tadi multimedia, komputer yang bisa dikembangkan ya. Internet terutama cloud storage system juga sangat membantu untuk proses pembelajaran secara daring ya. Ada Iya lagi Pak, yang lainnya? sudah Pak, cukup. Di salah satu yang Anda kritisi di sini kan ini ya, terbebani dengan kuota karena Anda kan pekerjaannya juga semua serba online ya. Itu bagaimana? Untuk hal itu sih Pak, untuk hal itu mungkin pada dalam hal mencari video, pas mencari videonya bisa menggunakan kualitas video yang rendah. Kemudian Kalau bantuan yang Kemendikbud 50 GB itu dirasa sudah cukup atau kurang? bantuan dari Kemendikbud itu saya pikir karena kuota utamanya hanya sedikit untuk digunakan sebagai kuota mengeksplor, dan sisanya itu yang banyak itu untuk kuota Zoom sama Jimit saja. Jadi menurut saya kurang membantu sih Pak. Namun kemarin ini saya menggunakan VPN, aplikasi VPN untuk itu bekerja sih Pak. Jadi bisa digunakan kuota bantuannya seluruhnya. Ya, mungkin agak sedikit kurang ya, karena kan 50 GB itu tidak semuanya bisa untuk mengunduh, sebagian besar hanya untuk conference ya, seperti Zoom ataupun Jimit ya. Iya Pak. Yang seingat saya tuh 45 GB untuk conference dan 5 GB untuk kuota utama Pak. Ya, karena kan video kan cukup besar ya untuk ininya ya. Betul Pak. Belum lagi uploadnya juga ya. Betul sekali Pak. Ya, untuk bimbingan dengan dosen pembimbing bagaimana? Sudah lebih dari 5 kali atau ada kendala tidak? Kan selain Anda juga melakukan program PKL kan Anda juga ada tugas tambahan, kemudian melakukan kuliah dan juga di rumah pasti kan disuruh orang tua. Itu bagaimana? Seperti apa Anda mengatur waktu maupun kegiatan pembelajaran akademis non akademis? Sejauh ini selama ini itu kegiatan bimbingan itu tidak ada kendala sama sekali, dan melakukannya itu melalui WA, telepon, voice call, WhatsApp. Itu tuh tidak memakan banyak kuota, dan eh, pada saat bimbingan itu tidak ada gangguan sama sekali dari orang sekitar Pak. Jadi cukup lancar ya untuk semua kegiatan dari bimbingan awal sampai akhir hingga proyek Ya selesai ya. Pak. Baiklah Pak yang untuk Yazid, bisa ya Bu. menambahkan ya sebenarnya hambatannya ya karena saya sakit itu Oh ya Bu. yang cukup lama, hampir sebulan kayaknya dengan recovery-nya. Jadi tertunda terus terang saja karena saya kalau buka HP, buka laptop itu saya pokoknya terganggu aja kesehatannya, yang mual lah, pusing lah gitu. Jadi memang dua bimbingan saya ya terhambatnya itu karena saya sakit itu. Jadi seharusnya bisa tepat waktu, tetapi ya itu hambatannya itu gitu. Jadi terlambat gitu selesainya. Oh iya.
Terima kasih Bu. Iya. Jadi karena bukan karena mahasiswanya, tapi memang kan karena dosen pembimbingnya yang berhalangan Iya, karena sedang ini sakit ya. sebenarnya. Iya, gitu. Tapi selama ini lancar-lancar saja ya bimbingan dengan Bu Yuli sebelum beliau sakit ya. Iya Pak, lancar sekali Pak. Oke, terima kasih. Untuk proses berikutnya seperti apa Bu Yulia? Karena kan batas akhirnya tanggal 20 berapa? 23 nilai harus masuk. Jadi mungkin gini Pak Yazid, yang penting adalah nilai sudah ada. Nanti untuk revisi, ya kalau bisa Arif bisa secepatnya ya menyelesaikan revisi dari Pak Yazid. Yang penting adalah nilainya dulu Pak masuk. Ya siap Bu. Nanti Untuk kalau misalnya Bu Ida sudah dihubungi belum untuk pembimbing kedua? Bu Ida sudah, katanya Bu Ida hari Senin, tapi Bu Ida kan penguji 2 ya, jadi katanya hanya mereview ya, jadi memberikan komen, koreksi, dan nilai begitu. Itu katanya Senin. Oh ya, baiklah berarti Gitu. sejauh ini saya akan segera memberikan penilaian karena kan sudah selesai presentasinya dan saya juga sudah melihat laporan, mungkin ada beberapa minor revision saja sih ya. Oke, Iya, baiklah, iya, terima kasih banyak. Mungkin sudah cukup ya. Silakan ditutup, Arif. Oke, baik. Sampai di sini saja presentasi seminar PKL saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yazid sebesar-besarnya, dan terima kasih juga kepada pembimbing saya sekaligus pembimbing lapangan saya, Bu Siti Yulia. Terima kasih. Saya berharap presentasi saya cukup memuaskan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much Pak Yazid. Ya Bu, sama-sama. Sudah meluangkan waktunya di hari Jumat ini untuk mengevaluasi ya hasil dari PKL Mandiri. Ya. Terima kasih. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan juga keluarga ya. Oke. Amin. Oke, terima kasih. Hatur nuhun sadayana. Sudah kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya. Oke. Iya. Baik Pak.